Ada 5 pokok yang langsung diisyaratkan oleh Nabi SAW supaya setiap muslim fokus mempelajari yang 5 ini dulu sebelum belajar pada ilmu-ilmu yang lainnya. 5 pokok ini ditemukan di hadis riwayat Muslim nomor hadis ke-8. Kalau Anda punya Al-Arba'in yang 42 hadis, hadisnya nomor kedua disebut dengan hadis Jibril. Yang pentingnya yang 5 pokok ini sampai-sampai malaikat sendiri yang turun menyamar menjadi seorang pria yang kemudian langsung masuk ke halaqah Nabi dan langsung bertanya tentang 5 pokok ini sebagai petunjuk bagi para pembelajar setelahnya untuk fokus pada 5 bahasan ini. Apa 5 bahasan ini? 1, an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita harus belajar tentang inti 2 kalimat syahadat. Ini 2 kalimat syahadat itu tidak hanya diucapkan di lisan saja, tapi maknanya harus dipelajari supaya kalimat itu bisa meresap dalam jiwa dan esensinya bisa diamalkan dalam kehidupan. Siapa Tuhannya? Tuhan kita siapa yang layak disembah? Allah. Masya Allah. Bapak Ibu sudah paham Tuhannya Allah, tapi persoalannya kenal tidak dengan Allah. Kalau mau meminta kepada Allah bagaimana caranya? Kalau mau menyebut namanya apa disebutkan? Dalam keadaan sulit, beda dengan keadaan meminta rezeki. Beda dengan keadaan saat ada masalah. Beda dalam keadaan saat kita misalnya disakiti oleh orang lain. Ada nama-nama khusus yang melekat pada dirinya. Nah, jadi kalau kita merasa yakin Tuhannya adalah Allah, tidak cukup dengan sekedar kita mengucapkan saja, tapi mesti belajar tentang aspek keilmuannya, sehingga aspek ketuhanan itu melekat dalam jiwa kita. Orang-orang yang tidak belajar tentang ilmunya ini, akan jadi persoalan. Diberikan supermi, pindah keyakinan. Diberikan kemudian jabatan, bisa berubah keyakinan. Menemukan pasangan hidup yang baru, agamanya bisa digadaikan. Ini bisa berubah. Karena itulah ketika Allah menyampaikan kalimat Tuhan yang layak untuk disembah, itu bersanding dengan pengetahuan. Quran surah ke-47, Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, mesti punya ilmu. Diterjemahkan maka ketahuilah, yang tepat mesti punya ilmu untuk menetapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Baik, dan ini sudah kita bahas. Ya, setahun kita belajar ini. Bismillah. Ya, ini telah kita bahas. Ilmunya disebut dengan ilmu tauhid. Baik. Yang kedua, mohon maaf, kalau ilmu tauhid sudah dipelajari, dari itu Masya Allah 13 tahun, mohon izin, 13 tahun Nabi mengajarkan ilmu tauhid ini bagi 40 orang sahabat tadi itu. Bayangkan 13 tahun. Dan Anda ingin menyingkatnya dalam 13 hari. 13 tahun dia bisa dibayangkan. Belajar tentang tauhid ini, setelah itu baru muncul turunan yang lain. Ya. Setelah mau masuk ke tahun ke-13, baru turun kemudian pelajaran tentang salat. Wa tuqimas shalah, kedua salat. Jadi kalau kita sudah kenal Allah, sudah paham dengan Allah, mau mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan dulu belajar yang tinggi-tinggi. Kedua, kata Nabi, saya kembalikan, wa tuqimas shalah. Dan menyempurnakan salatnya, belajar tentang salat. Saya kembalikan ini hadisnya tadi yang saya bacakan. Maaf, supaya lebih mudah memahami ini, saya alihkan ke poin-poin ini. Kedua, salat. Jadi kalau sudah kita mengatakan muslim, belajar tentang tauhid supaya melekat kekuatan dalam jiwa kita, dan saat dipersoalkan oleh orang lain kita bisa jawab, kan? Jadi tidak cukup kemudian saya yakin Tuhannya Allah, begitu dipersoalkan orang lain kita diam, itu tidak baik. Kita harus punya argumentasi untuk menguatkan keyakinan kita. Nah setelah itu apa yang dipelajari? Salat. Wa tuqimas shalah, dan sempurnakan salat. Jadi jangan belajar tinggi-tinggi dulu. Antum bahas yang tinggi-tinggi. Salat tiap hari dikerjakan tapi nggak paham dengan yang dilakukan. Nanti kita akan lihat ya. Ini saya lompat sebentar. Ada sindiran halus dalam Al-Qur'an sampai menyampaikan bahkan umumnya orang salat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam salatnya. Silahkan Anda cek sampai terakhir kali barusan sholat. Dari sekian ribu ruku dan sujud yang dikerjakan, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan ruku tidak mengerti yang dibaca. Sujud tidak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk sholat kita?
Jelas di sini? Baik. Nah, nanti ini masuk dalam pokok syariat, ilmunya disebut dengan fikih. Yang ketiga, kita belajar tentang zakat. Yang keempat, kemudian puasa. Dan kelima, pelajaran pokok terkait dengan haji. Ini 5 pokok. Saya ulangi, ini 5 pokok yang disebutkan dalam hadis Nabi sebagai dasar-dasar yang harus dipelajari yang bisa menguatkan keislaman seorang. Inilah yang oleh para ulama diistilahkan dengan pedoman hidup muslim. Dasarnya dimulai dari sini. Kalau yang 5 ini sudah kuat, maka bangunan yang lainnya itu akan semakin kokoh. Karena itulah, dasar-dasar yang mengokohkan unsur yang lain dalam bahasa Arab disebut dengan rukun. Dari sini kita mendengar istilah rukun Islam. Jelas di sini? Baik. Saya mohon izin kalau sedikit agak cepat karena waktu kita sangat terbatas untuk ini, tapi saya ingin pastikan dulu. Paham sampai sini? Paham ya? Baik. Jadi intinya kalau ingin belajar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, pertama pelajari 5 yang pokok ini dulu, baru kita turunkan pada pelajaran-pelajaran lain sebagai tambahan. Jelas?